berapa banyak itu orang-orang kita dipalakin. Udahlah, saya tahu kok. Yang dipalakin siapa? Orang-orang saya, pendukung saya. Mau jadi kepala daerah, dimintai. Orang-orang saya kan hebat-hebat. Yang mintain siapa, Bang? Loh, TVP. Ada yang resmi, ada yang nyaloin. Oke. Nah itu, jadi di situ saya tuh prihatin. Kader, dia dapat kursi. Satu kursi bisa dihitung 500 juta kadang-kadang. Kasihan kan? Dia yang berjuang dapat kursi sebagai ketua partai di daerah. Kok dihitung satu kursi? Harusnya terima kasih. Anda sudah dapat 10 kursi, sekarang saya kasih hadiah untuk kamu. Bukan alat untuk dihitung setoran. Kan nggak benar itu. Serangan lanjutan Marzuki Ali, beberkan pemalakan di Partai Demokrat. Setelah bicara soal Megawati kecolongan 2 kali di Pilpres 2004, kali ini dia membongkar praktek busuk di internal Partai Demokrat. Dia membeberkan adanya pemalakan yang dilakukan oknum DPP Partai Demokrat. Ini diceritakan Marzuki Ali di YouTube-nya Akbar Faisal Unsensor. Akbar Faisal awalnya menampilkan pemberitaan mengenai kebusukan internal Partai Demokrat yang diungkap Marzuki Ali. Salah satunya adalah kader ikut pilkada diminta setoran. Menurut Marzuki Ali tidak ada omongannya yang fitnah untuk partainya itu. Tetapi karena saya difitnah keluar marah. Aslinya keluar, inilah aslinya. Apa yang saya rasakan selama ini saya tahan, akhirnya saya keluarkan, demikian kata Marzuki Ali. Saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu. Berapa banyak orang-orang kita yang dipalakin. Udahlah, saya tahu kok. Yang dipalakin adalah orang-orang saya, pendukung saya. Mau jadi kepala daerah dimintai orang-orang saya, kan hebat-hebat, demikian katanya. Yang minta siapa, Bang? Demikian kata Akbar Faisal. Loh, DPP ada yang resmi, ada yang nyaloin. Di situ saya prihatin, demikian kata Marzuki Ali. Selain itu, AHY juga ikut menjadi sorotan dalam perbincangan itu. Akbar Faisal mempertanyakan mengapa kader-kader senior kehilangan kepercayaan terhadap AHY. Marzuki Ali menjawab Partai Demokrat sudah menjadi partai keluarga yang kemudian dibantah oleh Andi Malarangeng. Pemilihan AHY berdasarkan hasil survei, di mana hasil survei AHY tertinggi. Bagi Marzuki Ali, mengelola partai bukan berdasarkan survei. Mengelola partai itu ada ilmunya, ada pengalamannya, ada wise-nya. Tidak mungkin orang ujuk-ujuk karena survei tinggi langsung duduk sebagai ketua partai. Ini cara berpikirnya tidak nyambung, demikian kata Marzuki. Saya tidak terlalu peduli bagaimana ending Marzuki Ali dan perseteruannya dengan Partai Demokrat. Biarlah itu adalah urusan dia. Soal uang ataupun mahar dalam politik, ini bukan rahasia tertutup. Rata-rata orang juga sudah paham. Makanya banyak sekali praktek korupsi atau suap yang seolah tidak ada habisnya. Soal pemalakan yang dia maksud, saya masih belum paham model pemalakannya gimana. Yang jelas bagi Marzuki ini sangat memalukan dan tidak seharusnya terjadi. Ya sudah, kita tidak bisa ikut campur. Cukup menjadi penonton saja dan diam seperti Jokowi. Saya melihat meski AHY mengatakan secara tersirat situasi di partai sudah aman terkendali, tetapi dia pasti masih was-was. Posisinya di partai cukup rentan digoyang di masa depan. Di sisi lain AHY masih terlalu muda, belum cukup banyak pengalaman, tetapi dipaksa meroket. Salah satunya sebagai calon gubernur DKI selepas dari karir militer dan sekarang malah dengan mudahnya menjadi ketua umum partai. Terlalu cepat untuk orang semuda dan sehijau pengalamannya. Inilah yang membuat sebagian kader partai tidak senang dan mengatakan diangkatnya AHY sebagai ketum terkesan dipaksakan. Marzuki Ali ini hanyalah salah satu dari mungkin banyak kader yang tidak puas dan berani bersuara lantang meski konsekuensinya adalah ribut dengan mantan partainya. Akan ada acara saling tuduh dan counter, saling bela diri, saling membongkar kebobrokan. Silakan saja deh, kita hanya bisa menjadi penonton. Tidak ada yang berani ikut campur, takutnya nanti ada yang menuduh mau kudeta, nanti Jokowi dikirimi surat kedua kalinya, kan jadi ribet. Tahun ini bisa dikatakan adalah tahun sialnya Demokrat. Sebenarnya ini blunder AHY sendiri. Kalau tidak bikin heboh dengan obral isu di publik, seharusnya tidak perlu sampai menjadi begini. Malah kebobrokan internal terkuat dengan jelas. Isu kudeta belum lagi isu dana APBD yang dikabarkan digunakan untuk membiayai pembangunan sebuah museum dan galeri. Partai ibarat digoyang dari dalam sekaligus dipermalukan dari luar, sedangkan bertubi-tubi yang membuat partai kian terpuruk. Padahal sebelum itu saja Partai Demokrat sudah kewalahan bersaing di dunia politik tanah air. Sekarang makin nyungsep di dalam air. Hampir tenggelam, ketumnya pun tak cakap, hanya bisa sebar isu politik. Entah mau pakai cara apa lagi untuk menyelamatkan partai. Pakai cara lama, zelimisasi sendiri,
Prihatinasi di media sosial sudah outdated, tidak laku lagi. Sebagai pemerhati politik klastering, saya hanya bisa prihatin melihat kondisi partai itu. Hanya saja sangat disayangkan, saya tidak bisa bikin lagu. Artikel ini ditulis oleh X Hardi, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,